Tahun 2019, flash sale habis dalam hitungan detik. Kamera 48 megapiksel bikin heboh dunia pergadgetan. Dan harga yang gak masuk akal murahnya. Dan inilah dia, Xiaomi Redmi Note 7, HP sejuta umat yang dulu sempat dijuluki HP goib. Sekarang sudah tahun 2025, setelah 6 tahun, apa masih layak dipakai? Atau cuma cocok buat dipajang aja? Yuk kita kupas tuntas hari ini di review lengkap Xiaomi Redmi Note 7 di tahun 2025. Oke, kita bahas dari layar dan desainnya dulu ya. Ngomongin urusan desain, jujur aja, Xiaomi Redmi Note 7 ini masih kelihatan keren banget guys. Desainnya tuh gak malu-maluin ya, walaupun sudah berumur 6 tahun. Depan belakang ini sudah dilapisi kaca Gorilla Glass 5 ya. Dan frame plastiknya juga cukup kokoh. Saat HP lain di harga murah masih pakai plastik glossy, ini sudah pakai kaca layaknya flagship. Layarnya berukuran 6,3 inch Full HD Plus, pakai panel IPS, notch-nya juga udah kecil ya, model tetesan air. Rasionya 19,5 berbanding 9, jadi buat nonton YouTube, Netflix, atau TikTok masih enak banget. Warnanya juga tajam, detailnya oke, dan layarnya lumayan lega ya. Mungkin kekurangannya cuma satu ya, yaitu brightness-nya yang agak sedikit kurang, terutama kalau kita bawa di luar ruangan ya, pada saat cuaca dan panas-panasnya di bawah terik matahari itu akan kelihatan sedikit redup guys. Oke, lanjut kita bahas performanya di tahun 2025 ini ya. Redmi Note 7 ini ditenagai chipset Qualcomm Snapdragon 660. Pada zamannya ini tuh chipset mid-range yang kenceng banget guys. Sorry ya, gue lagi pilek. Tapi sekarang gimana ya? Tentunya masih bisa sih jalanin aplikasi kayak social media, browsing, chatan, YouTubean itu sih aman-aman aja ya. Tapi gimana ya kalau kita pakai gaming? Ya masih bisa sih. Untuk PUBG tadi udah aku tes bisa dapat grafik rendah. Untuk gameplaynya sendiri cukup lancar ya, jarang terjadi frame drop. Dan juga untuk suhunya sendiri itu dingin banget kalau menurut gua, itu stabil banget. Gua main pakai data seluler ya, tadi udah gua tes. Terus untuk Mobile Legends bisa dapat grafik seperti ini ya. Dan untuk gameplaynya sendiri smooth banget, lumayan walaupun gak lancar-lancar banget tapi masih playable lah ya. No, hati lagi Dan untuk wong. Genshin Impact jangan coba-coba deh, karena kasihan HP-nya. Oh ya, untuk unit yang aku pakai ini varian RAM 4GB dan internal storage 64GB ya. Masih cukup buat pemakaian harian yang ringan. Tapi jangan berharap untuk multitasking berat ya, karena akan tersendat dan itu bikin gak nyaman guys. Terus buat kalian yang merasa internal storage 64GB kurang luas, kalian juga bisa tambahin kartu SD card ya, yang bisa kalian masukin di slot SIM card ini, karena ini tipenya hybrid guys. Untuk maksimalnya sendiri kalau nggak salah bisa sampai 128GB. Oke, lanjut kita bahas soal kameranya. Salah satu fitur paling gila dari HP ini yaitu kameranya. Kamera 48 megapiksel. Waktu itu di harga 2 jutaan ini tuh gak masuk akal banget ya, kayak sihir. Kamera ini bisa ngasilin foto dengan detail tinggi, apalagi kalau cahayanya cukup. Dan sekarang di tahun 2025 ini, menurut gua hasil kameranya masih lumayan ya, lumayan terang. Warna yang dihasilkan cukup natural, detailnya juga oke. Terus dynamic range-nya juga lumayan, tapi jangan berharap banyak low light ya, karena bakal banyak noise. Dan juga autofocusnya dia sulit banget untuk fokus guys. Terus kamera depannya 13 megapiksel, cukup buat selfie, video call, atau buat story IG ya. Tapi efek beauty-nya kadang brutal banget guys, terlalu agresif. Dan untuk videonya sendiri bisa sampai
1080p 60 frame per second ya. Sayangnya belum bisa rekam di video di resolusi 4K. Tapi walaupun cuma sampai 1080p, videonya cukup stabil ya karena sudah ada fitur ACE nya guys. Jadi buat video yang dihasilkan sangat minim guncangan. Ini adalah hasil perekaman video Xiaomi Redmi Note 7 dengan resolusi Full HD 30 frame per second ya. Gua pegang tangan satu, terus ini gua cek jalan ya. Jadi kita tes zoom. Kalau kita menghadap cahaya matahari, warna yang dihasilkan cukup bagus ya. Tapi kalau coba kita belakangi matahari, kamera depannya nggak cukup mampu meng-highlight wajah dengan baik ya. Jadi gelap, dia belakangnya yang terang. Oke, kita tes jalan. Oke, menurut gua sih lumayan ya hasil kamera depannya. Oke, jadi Redmi Note 7 ini terakhir dapat update MIUI di versi 12.5.3 ya, berbasis Android 10. Itu artinya kita udah nggak bisa lagi nikmatin fitur-fitur terbaru dari Android. Tapi untuk fungsi dasar semuanya masih bisa berjalan lancar ya. Untuk install WhatsApp, install YouTube, install Instagram, dan beberapa aplikasi terbaru masih support di Android 10 ya. Oh ya, untuk YouTube sendiri dia mengharuskan sistem Android 8 ya. Di bawah itu udah nggak bisa lagi guys. Jadi HP ini masih bisa dan masih aman lah sekiranya untuk 2-3 tahun ke depan deh kayaknya. Oke, sayangnya di MIUI ini masih ada iklan ya di beberapa aplikasi bawaan macam File Manager, terus GitApps, dan lain-lain. Tapi itu bisa diakalin ya lewat pengaturan. Kita bisa isi DNS-nya dengan dns.edgar.com. Oh ya, buat kamu yang suka ngoprek, HP ini cocok banget karena HP ini punya banyak sekali custom ROM yang bisa kalian cobain, mulai dari Pixel Experience, terus Nusantara, Havok, dan lain-lain ya. Karena HP ini komunitasnya banyak banget guys. Oke, lanjut kita bahas mengenai baterainya. Baterai 4000 mAh di tahun 2019 itu termasuk besar banget guys ya. Tapi di tahun 2025 ini ya baterai segitu udah terbilang kecil ya, karena standar HP zaman sekarang itu di atas 5000 mAh guys. Untuk kondisi HP ini sendiri masih cukup awet ya. Screen on time-nya bisa 5-6 jam tergantung pemakaian. Kalau kalian main game ya pasti gak sampai 5-6 jam, paling 3 jam udah habis. Oke, lanjut, HP ini udah pakai port charger Type-C ya, dan juga udah support Quick Charge 4. Tapi sayangnya charger bawaan HP ini cuman 10 watt aja guys, jadi gak bisa ngaktifin fitur fast chargingnya. Kalau kalian mau fast charging, kalian harus beli lagi charger yang 18 watt atau 20 watt secara terpisah. Oke, ini gua coba cas pakai casan Poco X3 NFC gua ya.
casan 33 watt. Apakah dia bisa fast charging? Yuk kita tes. Ternyata bisa guys, isi daya cepat. Kalau pakai adaptor ori ini cuma 10 watt ya, jadi ini gak support. Sementara pakai charger Focus NFC 33 watt dia support fast charging guys. Jadi apakah Xiaomi Redmi Note 7 ini masih layak dipakai di tahun 2025? Kalau buat HP utama, jujur aja ya, sudah agak berat. Performanya juga udah sedikit keteteran, softwarenya udah mentok, dan fitur-fitur kekiniannya udah nggak ada. Tapi kalau buat HP kedua, buat HP orang tua, atau buat nostalgia, masih sangat bisa lah guys ya. Dan jangan lupakan, HP ini punya sejarah. Salah satu HP yang paling fenomenal dari Xiaomi. Desain premium, kamera 48 megapiksel yang bikin geger, dan juga performa yang solid di masanya guys. Kalau kamu pernah pakai Redmi Note 7, coba deh tulis pengalamanmu di kolom komentar di bawah. Masih dipakai sampai sekarang atau udah enggak? Atau udah rusak? Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe biar kamu gak ketinggalan konten review gadget jadul lainnya dari channel KS Review. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.